Halo, selamat datang di DevTalk episode yang ke berapa? 9. Ke-9. 9 ya? Betul, sesuai ulang tahun di coding ke Wih, 9. ke-9 ya, mantap bridging-nya, wih. Respect. Selamat datang di DevTalk episode ke-9 dan seperti biasa ya di DevTalk kita akan berbincang-bincang terkait teknologi ya. Update-update yang mungkin dalam seminggu terakhir ya yang diberitakan ya kan. Kayaknya udah sebulan deh. Enggak, ya maksudnya kayak DevTalk ini kan terakhir itu episode 8 ya. Iya. Dan itu udah sebulan lebih. Iya, Nah, hampir sebulan lah. Ya, tapi update teknologinya itu seminggu terakhir. Oh, oke, boleh. Karena kalau misalnya kita ngebahas yang sebulan yang lalu, Kebanyakan ya. iya kebanyakan gitu. Jadinya kita sampai sore, sampai 2 Ya jam. udah, pokoknya kita ya versi singkatnya aja lah ya. Ya, jadi kita coba Summary-nya ya. Jadi kita kayak refreshing kembali ya Oke. setelah kita kemarin liburan. Iya. Akhirnya kita membawakan berita teknologi di 2024 ya. Ya, di 2024. Akhirnya gitu. Dan ada apa aja di 2024? Ada Bangkit. Bangkit batch 1 ya. Sudah ditutup pendaftaran. Semester 1. Iya, harusnya udah Bangkit ditutup. semester 1 sudah ditutup atau belum? Udah ditutup. Udah tutup ya? ditutup. Iya. Ya, sudah ditutup sayangnya. Oke, seperti episode kita saat ini ya. DevTalk 9, ulang tahun di coding yang ke-9, apalagi yang ke-9. Aduh. Saya tahu lagi. Jadi ya, kebetulan kita di tanggal berapa kita ulang tahun? tanggal berapa kemarin? Aduh, lupa ini karyawan di coding enggak ada yang ingat nih. Tanggal 5. 5. Ya, pokoknya di awal Januari lah ya. Di Ya. awal Januari di coding sudah berulang tahun nih. Ya. Berulang tahun yang ke-9. Ya. Jadi dengan ulang tahun yang ke-9 ini semoga di coding makin maju, Makin jaya. makin jaya Ya. dan kemudian Makin satset. ya, dan tentunya makin banyak teman-teman yang di luaran sana yang terbantu Betul. untuk mempelajari hal-hal baru termasuk mungkin bahasa pemrograman ataupun teknologi-teknologi yang biasanya dipakai di industri. Iya, betul. Semakin meluas, semakin banyak yang terdampak ya. Iya. Terdampak baik dengan hadirnya di coding. Oke, jadi Iya. seperti itu ya. Dan ini kita kedatangan. Wah, ini ada dari tadi sudah masuk frame tapi belum kita kenalin ini ya. Jadi ini Siapa ini? Bisa memperkenalkan Ini- diri dulu nggak ini? Kayaknya sangat jarang sekali muncul di YouTube di coding, Iya. mungkin hanya 1-2. Iya. Dan sekarang kita bangkitkan ya, kembali. Paling mentok di story di coding. Iya, itu pun cuma seret gitu Nah. selewat. Sekarang kita coba ini Mas siapa ini kalau boleh tahu? Nama aku Agis. 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 Agis mau dipanggil apa? Kak, Bung, Mas, Ca. Bung, Cing, Bro apa atau Tante atau Eh, apa? beda. Jangan. Apa? Panggil nama aja deh. Agis aja ya. Agis. Agis aja. Agis. Ya. Oke. Jadi siapa Agis ini? Oke, jadi aku adalah product engineer di Decoding gitu ya. Weh, Yang bikin websitenya Decoding juga. weh, respect. Ya meskipun nggak semuanya gitu ya, beberapa bagian. Kirain buat- kamu sendiri ngoding. Oh, enggak. enggak ada. Itu Maruk namanya. Enggak sih. Oke, jadi ini Agis ini yang di belakang platform decoding gitu ya. Ya, betul. Teman-teman belajar di decoding tuh di belakangnya ada mas-mas ini nih. Ya, Mas jadi Agis. Ada Mas Agis. kalau teman-teman lagi belajar coba lihat ke belakang. Siapa tahu ada Siapa Agis. tahu ada. Ya. Hello gitu. Jokes 2024 ya. Sorry ya, Jokes 2024. Masih sama. Oke, jadi ya ini sudah bergabung dengan kita ya salah Ya. satu product engineers dari Decoding. Iya. Dan sayangnya kita belum berhasil mengundang tech lead ya. Betul. Karena di 2023 kita menjanjikan Iya. untuk mengajak Rizky Hidayat. Kita sudah menyebut nama Iya. dia di video Iya. YouTube tapi belum kesampaian. Iya. Tapi tidak masalah karena kita punya product engineer di coding juga yang lain. Iya, tentunya. Agis ini salah Ya, satu. saya wakilkan aja. Biasanya emang malu-malu beliau. Iya. Oke, Malu-malu tapi kucing. ya semoga kedepannya, hey Bapak Rizky Hidayat tech lead Decoding. Ya, tunjuk kamera, tunjuk. Nggak boleh. Ya, ya, Nggak boleh marah-marah. Kan awal Pakai tahun. jempol, pakai jempol. Kan marah-marah. Awal tahun ya. Oh, iya. Bapak Rizky Hidayat mungkin bisa meluangkan waktunya ya kan untuk
mungkin sharing-sharing Iya. ya kan, yang akhir-akhir ini sedang dipelajari dan akan diterapkan di decoding teknologinya ya kan. Betul. Karena di decoding sendiri itu sudah mulai mengadaptasi ya beberapa teknologi-teknologi yang relatif baru gitu ya kan. Iya. Gitu. Oke. Dan tadi juga ini Agis ya. Agis sudah menyebutkan ya kalau Agis ini adalah orang di balik websitenya Decoding. Jadi dia bersembunyi di balik browser ya. Browser. yang Dia tuh masih sama. temennya ini dinosaurus Chrome. Ya, dia di balik itu. Ya Allah. Oke, jadi nah ini yang menarik ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman yang udah pernah mungkin mengunjungi websitenya Decoding udah tahu lah ya, ya kan? Decoding itu seperti apa, kemudian apa aja yang bisa teman-teman pelajari di Decoding itu ada banyak gitu. Tapi ada salah satu hal yang menarik nih dari Decoding yang Apa itu? ini sebenarnya udah apa ya, udah lewat juga ya. Tapi kemarin kita juga menjanjikan kalau kita bakal mengundang developers yang mengembangkan student playback. Betul. Karena banyak yang nanya juga nih. Iya. Kak Alfian nih. Kayak user kita tuh pada nanya ini tuh si playback ini tuh dibuatnya pakai apa sih gitu Iya. ya. Terus kayak penasaran gitu di balik ini tuh gimana sih pengembangannya Iya. kok bisa kayak gini si playback itu sekeren itu Iya, gitu. Gimana mantap. sih di baliknya gitu. Nah, Banyak yang penasaran guys. sangat-sangat pas waktunya Nah, di itu sini dia. sudah dihadirkan ya. Udah join bareng kita ya akan membahas terkait student playback. Oke. Di mana Agis ini adalah salah satu developer yang berkontribusi untuk pengembangan dari student playback tersebut gitu ya kan. Dan kalau kita lihat ya kemarin itu kan sempat ada yang nanya ya di Instagram atau di mana itu ya? Instagram. Bertanya ya. Itu ya dia nanya itu buatnya pakai apa sih ya kan, sistem kilas balik ya kan, karena kalau kita lihat juga student playback ini kan udah beberapa kali ya diadain Betul. sama Decoding gitu. Nah itu kira-kira buatnya pakai apa sih ya kan, dan tentunya ini diikuti dengan komentar-komentar lain yang mereka itu turut penasaran ya kan, kira-kira student playback ini itu dibuatnya kayak gimana ya kan. Nah jadi langsung saja coba kita tanya-tanya ke salah satu pembuat dari student playback. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, ini sistem kilas baliknya itu dikembangin pakai apa? Agis. Oke, silakan Agis. Oke, jadi untuk student playback kemarin Iya. gitu ya, kita core-nya itu pakai Laravel. Mantap. Sama seperti decoding, jadi di kodenya itu nyatu dengan decoding gitu ya. Kita nggak pakai service tambahan gitu, karena repot juga gitu ya, perlu nyiapin deployment baru. Jadi makanya ya udah di satu service aja, satuin sama dengan decoding gitu. Jadi stacknya kurang lebih sama seperti stack yang digunakan oleh decoding pada umumnya gitu. Cuman memang di tahun ini ada improvisasinya sih sebetulnya. Ya nggak mirip-mirip sama tahun kemarin gitu. Oke, tapi tetap menarik ya, dan tentunya Ya. dinantikan nih sama teman-teman yang lain gitu ya kan. Ternyata di balik itu adalah Laravel ya. Yes, Pakainya betul. Laravel Balik PHP itu ya, Laravel. Ya itu sebetulnya bukan teknologi yang baru-baru banget gitu ya. Kita pakai Laravel versi lama gitu. Kemudian kita juga masih pakai Bootstrap versi yang 4. Yang bukan teknologi yang hype kayak gitu gitulah. Pokoknya yang udah ada aja kita manfaatkan gitu. Teknologinya seadanya gitu, yang ada aja. Karena waktunya juga mepet gitu kalau harus improve sana sini gitu kan. Oke, menarik. Oke. Nah, dalam pengembangan student playback ini kan artinya teman-teman engineers juga pasti melihat berbagai macam playback dari siswa-siswa di coding ya. Nah, Agi sendiri nih, kira-kira ada yang menarik nggak dari pengembangan student playback ini? Oke, jadi yang menarik itu ada beberapa yang menarik ya. Yang pertama mungkin dari front end-nya mungkin kalau teman-teman lihat kemarin kan itu temanya pixel ya. Betul, ya. Nah, pixelnya itu beberapa ada yang gambar, beberapa ada yang memang dibuat menggunakan kode gitu ya. Jadi itu yang bikin proses pengembangannya itu jadi agak rumit gitu. Wadaw. Kayak button gitu itu dikembangannya pakai pixelnya menggunakan kode gitu. Jadi banyak banget kodenya gitu.
Kalau biasanya mungkin pada pakai gambar atau pakai SVG atau yang lain. Nah, ini biasanya kode. Kecuali mungkin memang aset-aset yang memang seharusnya gambar gitu ya, kayak aset awan atau gambar bintang dan sebagainya, itu memang pakai gambar. Gitu. Nah, kemudian hal yang menarik kedua adalah ini ada improvisasi dari student playback yang kemarin. Jadi yang kemarin itu banyak banget gitu ya. Agak ada beberapa bug gitu ya yang belum diperbaiki gitu. Kayak contohnya misalkan mungkin kalau teman-teman yang pakai iPhone mungkin ya downloadnya agak kadang berhasil kadang enggak. Nah, di kali ini kita perbaiki gitu supaya semuanya bisa download dengan smooth gitu. Oke, jadi emang ada beberapa improvement ya Yes, dari betul student sekali. playback sebelumnya ya. Oke, mantap. Menarik sih. Nah, kira-kira nih di 2020 ya masih Januari sih jauh. ya. Ya. Masih jauh sih ya. Tapi kira-kira nih ada ini enggak kayak ada bocoran-bocoran dikit enggak? Ini Nanti leak. student playback ini nanti akan ada lagi gitu. Kalau dari pembicaraan kemarin ya, harusnya sih ada lagi gitu. Weh. Harusnya sih ada lagi. Karena ini tradisi rutinan tiap tahun ya. Ya, ini udah Ya. tradisi culture-nya di Udah coding sudah gitu. culture. Oke. Ya. Nah, Culture. kalau tahun 2003 itu pakai tema 2023. Iya, 2023 temanya pixel. Pixel Nah, 2024 temanya apa ini? Kan lagi rame-ramenya bangkit nih. Oh, ya merah, kan, merah, putih, nah mungkin putih. ya. Nah, itu kira-kira di Nasionalis 2024 ini mungkin. kira-kira temanya apa? Belum ada ya. Ya belum ada sih, kemarin baru dibicarain aja. Iya, ini kita baru gimana beres evaluasinya. 2023 juga ya. Iya. Terlalu cepat gitu ya Iya. kalau misal kita mau nentuin tema ya. Ya, tapi nantikan aja lah ya. Pasti ya belum berjanji tapi ya pasti akan ada lagi ya. Insya Allah Insya akan Allah ada ada lagi. Dan mungkin bisa jauh lebih menarik lagi, banyak improvement lagi ya guys ya. Yes, Harusnya. betul. Oke. Jadi nanti ditunggu aja. Ya masih lama sih. Ya kan. 12 bulan lagi. 11 11 bulan lagi. dong. 11 bulan lah ya. 11 bulan lagi lah, nggak 11 kerasa bulan lah ya. lagi ya. Nanti teman-teman, dan kalau aku nggak salah inget di student playback di 2023 itu kan teman-teman nulisin ini ya. Apa sih namanya? Resolusi. Ada resolusi. Nah, Itu kesimpan kan ya? Simpan, Harusnya simpan. kesimpan. Nanti ada surprise nih bagi teman-teman yang nulis resolusinya benar gitu ya. Wah. Oh, itu di ini ya, di evaluasi Nanti sama kita tim decoding. ya nanti tim decoding coba proses gitu ya satu-satu. Ya nanti ada suatu kejutan. Wah, itu dia. Wes, mantap. Tahu kita mungkin nanti di tengah-tengah diingetin gitu ya supaya nanti teman-teman bisa refleksi selama di tahun 2024 ini aku udah ngapain aja sih, sesuai nggak sama yang Wes. aku submit ketika student playback gitu. Gokil. Oh. Nanti yang menang dapat motor. Ya kali aja ya Ya, kan. kita nggak tahu Ya, ya. siapa tahu. Misal nih dia resolusinya itu dia pengen punya kendaraan agar bisa menuju ke tempat di mana dia belajar dengan lebih lancar, Bisa jadi. lebih smooth, ya dikasih motor gitu. Contoh ya kan. Kali aja Atau dia pengen gitu. punya tabungan 1M biar bisa langganan decoding terus Itu selama kayaknya 20 tahun. investor kalau 1 miliar. Siapa tahu kan. Gitu ya. Jadi nanti ditunggu aja teman-teman, dan semoga teman-teman tidak lupa sama resolusi yang teman-teman sudah tuliskan ya, Iya. karena itu yang nulis teman-teman sendiri ya, bukan orang lain. Dan tentunya resolusi ini semoga bisa memotivasi teman-teman biar lebih siap lagi untuk menghadapi tahun apa? 2024. Tahun 2024 ya kan. Dan ya seperti sudah disampaikan oleh Agis tadi, akan ada banyak surprise ya yang nanti teman-teman tunggu aja gitu. Iya, di kan lah. Kalau lupa nanti diingetin lah sama Siapa yang diingetin? platform. Itu kan tadi misalkan tiba-tiba di tengah jalan atau di akhir nanti diangkat lagi resolusinya. Oh, kamu udah tercapai nih. Oh, kamu belum nih. Oke. Kalau kamu resolusinya apa ini, ngomong-ngomong soal resolusi? Waduh. Waduh, saya kaget. Resolusi saya semoga bisa lebih banyak kontribusi lagi ke decoding. Memajukan pendidik. Mantap. Memajukan decoding agar lebih banyak berdampak baik ke seluruh masyarakat Indonesia. Wes, mantap. Gitu, respect ya. Respect. Kalau resolusi personal ada nggak? Personal ya lebih menguasai ini sih apa? Terutama tentang leadership sih. Ya, Oh, mau leadership, belajar lebih ya. dalam tentang leadership. Oke, karena kamu sekarang sebagai seorang leader ya untuk Betul, timmu. iya. Sip, mantap. Nah, kalau Agis nih resolusinya Langsung apa nih? ditembak di sini.
Resolusinya apa nih di 2024 ini? Ya. Oke, kalau untuk decoding sih yang jelas membuat website decoding semakin mudah digunakan gitu ya. Iya, mantap. Baik dari sisi user yang memang mengaksesnya atau dari segi developer lain yang ikut membangunnya Oke, gitu ya. iya Jadi sih, semoga ya kita semua menjadi lebih mudah. Wes, Iya, decoding amin, jadi SPA. Oh, Oh, Single belum tentu belum itu. tentu ya. Sulit sekali. Sulit. Ya karena kita Ya. pakai Laravel juga ya Betul. kan, yang mungkin ya agak tricky gitu ya untuk Agak mencapai SPA gitu ya, walaupun bisa aja cuman Bisa, memang agak betul. tricky. Oke, langsung saja ya, Ya, kamu enggak? Apa? Resolusimu apa? Resolusi. Untuk decoding dan personal. Ayo. Kalau untuk decoding itu karena saat ini ya aku itu tergabung di tim yang saat ini mengurus submission ya. Oke. Anak-anak dari Bangkit, dari SIB ya tim kan. apa namanya? Reviewer. Reviewer Reviewer, gitu. Jadi aku tergabung di tim reviewer. Ya, resolusiku adalah di tahun 2024 ini semoga teman-teman yang submission itu waktu tunggunya nggak lama-lama banget ya. Ya. Mungkin teman-teman yang ini yang nggak sabaran banget ya kan, baru submit 2 menit yang lalu udah wah Mana ini nih submissionku? mana submissionku belum Di-download direview. terus. Iya, Aduh, di-download. mana nih lama sekali. Mana nih saya pengen lulus. Mantap kan. Bagus, ambisius. Bagus. Iya, maksudku bagus. Nah, kalau dari teman-teman kan udah bagus nih, udah ada semangatnya nih. Nah, aku pengen nanti di 2024 ini aku pengen proses review submission itu akan jauh-jauh lebih cepat. Jauh lagi. lebih cepat ya. Mantap. Gitu. Itu untuk decoding. Ya, yang personal. Nah, kalau untuk personal sendiri ya Terpilihnya. pertama tentunya terpilihnya aku untuk mengikuti salah satu salah satu Sulit, bukan sulit. ini salah satu pelatihan karena kan sekarang mungkin di decoding beberapa teman-teman decoding itu kan terpilih untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Nah, aku pengen nanti aku ikut terpilih ya untuk mengikuti les bahasa Inggris Iya, iya, iya. yang tentunya ini bakal menambah bagaimana aku bisa berkomunikasi di luar bahasa Indonesia. Iya. Jadi seperti growth itu. ya. Iya, growth Mantap. tentunya. Jadi ya semoga teman-teman juga mempunyai kesempatan yang sama ya, Amin. dan semoga teman-teman juga bisa dengan decoding itu bisa sama-sama growth. Ya, mari kita sama-sama growth di decoding ya. Siap. Oke, Mantap. respect sekali. Oke. Apakah hari ini kita bakal ngebahas student playback aja? Kalau bahas student playback udah beres. Tentu tidak dong. Kamu aja bridging deh. Saya tidak pada bridging jadi Nah, silahkan. ngomongin soal teknologi student playback. Nah itu ketika di-cut ya, Pak Editor ya. Nah, ngomongin soal teknologi nih yang dipakai di student playback. Ini Oke. kita baru aja, saya bukan kita sih, tapi ada salah satu acara yang salah satu acara Acara tahunan. acara tahunan yang dimana ini itu salah satu acara teknologi paling powerful. Ya, dan peminatnya banyak. Banyak banget. Banyak mata melihat kepada acara ini gitu. Selalu dinanti-nanti. Ada update teknologi apa sih gitu ya? Ada yang baru apa sih di 2024 atau di 2005 dan seterusnya gitu. Jadi apa nama acaranya? Ayo Gis, apa namanya Gis? Caranya apa? Nah, nama CES acaranya ya, adalah sih. betul 100 buat Agis, Ya. tepuk tangan dulu. Biar nggak penasaran nama acaranya apa, mari kita tampilkan. Set. Nama Nah. acaranya adalah Consumer Technology Association. Iya, CES, CES ya. CES. CES. Ini kalau kita temenan kuat, CES. CES dulu, Nah, CES. CES. CES dulu, CES. CES. Ya. Nggak masuk. Enggak masuk kamera ya udah. Nah, jadi di acara apa ya sebut CES, CES. CES atau gimana ya? CES. Nah, itulah yang penting lah ya. Dan kalau kita lihat di sini itu partisipasinya cukup bahkan event ini itu diikuti nggak hanya offline aja, ada banyak yang bergabung secara online ya, walaupun emang yang bergabung secara online ini terbatas ya, berbeda Iya, dengan ketika mungkin teman-teman yang berkesempatan untuk bergabung secara offline. Dan kalau kita lihat di sini sangat banyak sekali informasi yang ada ya di sini. Dari berbagai kategori teknologi, Iya. smart home, TV, laptop, gadget, mobil bahkan
Pokoknya semua yang berbau teknologi, kesehatan pun gitu ya. Iya. Itu kadang biasanya ada di teknologi ini. Oke. Dan teman-teman kalau misalkan malas baca nih summary atau websitenya, biasanya YouTuber tuh akan ada reactionnya gitu, kayak misalkan 5 best things in CES atau this is what I surprised in CES gitu-gitulah. Itu pasti akan ada review-reviewnya. Oke, sip, mantap. Tinggal dinantikan aja di YouTube. Nah, ini ada salah satu gambar nih. Nah, iya. Ini gambar kira-kira nih kan kita udah pernah bahas tuh generatif AI, ya kan? AI yang bisa kita ajak ngobrol. Nah, kira-kira nih, ini gambar yang bikin siapa? Apakah AI atau orang? Coba. Pertanyaan menarik. Terlepas dari benar atau tidak ya. Kita nebak-nebak aja ya. Kira-kira kelihatan mana coba gambarnya? Coba. Nah, kelihatannya sih kayaknya agak-agak AI ya. Tapi nggak tahu nih. Kayaknya AI ya. Iya. Karena kayak AI itu kayak kelihatan ada style, karakternya ada gitu. style, ada stylenya gitu. Ada ciri khas Ada khususnya. ciri khas kayaknya ya. Tapi mungkin aku nggak tahu, mungkin orangnya beneran, nanti backgroundnya ditambahin AI atau mungkin semuanya AI, nggak tahu ya. Mungkin telinganya kanan dua-duanya kan bisa. Gimana? Berarti AI yang bikin. Ya dong, ya kan? Gitu. Dan kalau kita lihat juga di sini ada ya seperti acara-acara besar lainnya ya, pasti ada keynote, ada beberapa hal lainnya juga. Ada keynote. Dan di sini kalau kita lihat banyak banget tuh. ada banyak ya perusahaan-perusahaan digital, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang emang bergerak di bidang apa ini? Transportasi ya. Otomotif ada, ini. ya, Hyundai. Ada Mercedes-Benz. Kamu punya mobil ini enggak? Mercedes-Benz enggak? Nggak punya saya. Nggak punya. Tapi pengen punya. Kan pernah kita bahas tuh terkait mobil listrik. Dan katanya kamu pengen beli mobil listrik. Nah, kalau misal Mercedes-Benz kayaknya ngeluarin mobil listrik, kayaknya saya mending ini deh. apa? Pokoknya apapun mereknya, yang penting terjangkau sih kalau saya. Ya iya, Mercedes-Benz. Wah enggak tuh, itu mah ya kali aja dia bikin mobil versi wullingnya, versi yang iya compactnya maksudnya ya. kan dia kan Tapi pengen, bagus sih, prestisius sih. Iya kan dia pengen menyasar kalangan-kalangan yang mungkin pengen nyobain tapi emang effort gitu. Kayaknya sih saya menunggu apa namanya? Mobil listrik karya anak bangsa sih. Saya menunggu itu daripada kita beli Mercedes-Benz gitu kan, Hyundai. Bener sih. Saya menunggu karya anak bangsa aja sih. Pabrik Respect, lokalan respect. berarti. Respect. Tanpa menyebutkan Respect mereknya ya. Iya, Kan yang tadi di-cut tuh. Oke, respect ya. Berarti emang apa ya? 100% lokal. Ya, harus dukung ini ya, karya anak bangsa, karya anak bangsa ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran apa aja informasi-informasi yang sudah ada di CES, nah itu bisa teman-teman langsung aja baca-baca artikel. Kemudian di sini juga kita lihat ada sneak peek-nya ya kan kalau kita buka. Kemudian ada juga beberapa informasi lainnya yang berhubungan dengan press release, dan kalau kita coba ulik-ulik lagi di halaman apa? Ini di halaman eventnya ya. Itu mereka itu nggak jauh-jauh dari teknologi AI. Iya, lagi-lagi banyak ya implementasi AI. Dan kalau kita lihat nih, ya kan, di apa namanya di CES ini ada apa? Biasanya kan kalau update seputar teknologi atau seputar produk itu kan biasanya mainstream ya. Betul. Misal HP. Iya. Ya kan? Misal juga apa ya? Laptop, mobil ya kan. Kan itu udah mainstream. Udah bosen gitu ya. Iya, udah bosan ya kan. Maksudnya oh ya udah paling ada tambahan-tambahan teknologi yang tipis-tipis lah. Ya. Ya kan? Nah, di CES ini Nahnya bikin kaget. Nah, CES-nya ini itu kan kayak tadi salah satu event teknologi yang powerful. Betul. Jadi kalau misal dia cuman kayak ngebahas hal-hal yang ya mainstream kurang gitu ya kan. Nah, di CES ini itu mereka juga ada salah satu yang mereka beritakan atau di apa ya? Mungkin bisa dibilang dipamerkan juga. Dipamerkan ya di kan? pameran CES-nya ya. Iya, dan kalau kita lihat ada banyak ternyata. di sini Kohler bring design leadership and smart home wellness experience CES 2024.
Dan kalau kita lihat di sini itu si produknya ini itu ada beberapa hal yang di highlight. Nih, Apa aja nah kalau di sini ini Anthem Plus Smart Showering Valves and Controls. Biasanya kan kalau misal ini kalau kita lihat ya Smart Showering. Ya, ini mungkin dikasih ini dulu, intermezzo dulu. Kohler ini apa nih? Nah, Jadi si Kohler ini tuh dia sebenarnya secara gampangnya adalah perusahaan toilet plumbing. plumbing Tuh ya termasuk kayak toilet, shower, perwesean lah. Oh, perwesean. gitu ya. Versi totonya itulah. Setara kayak toto lah gitu. Ada showernya, ada Internasional WC-nya. berarti. Iya. Oke. Ada bak mandinya gitu-gitu. Nah, ternyata tidak hanya tadi HP laptop aja ya. Si perwesean ini pun ada teknologinya nih. Iya. Ini kalau kita lihat Anthem Plus Smart Showering. Nah, kira-kira nih ya kan fitur ini itu biasa bakal kebayang nggak sih bakal dipakai buat apa? Kita kan kalau mandi ya tinggal mandi. Pakai gayung biasanya. Iya, kan? pakai gayung. Saya sih masih pakai gayung. Iya. Maksudnya kan ini kan teknologi ya. Kira-kira ada gambaran nggak? Kira-kira si smart showering ini kita kan udah pakai smartphone ya biasalah. Iya. Kita pakai smart TV, smartwatch biasalah. Smart showering. Iya, ini sih dari deskripsinya apa nih? Dia mana lihat ya. Nih, Touchscreen, intuitive touchscreen. Delivery of water, Sensor. light, sound, and steam. Mungkin dia ini bisa menyesuaikan dengan keinginan yang lagi mandi gitu ya mungkin. Misal kalau lagi capek, wah suasananya itu dibikin kayak ini gitu, air yang keluar ya dari si shower gitu misal. Jadi makin nyaman di dalam Iya, WC karena ya. kan kalau kita lihat di sini ya, kita baca integrated digital control system that allows customize delivery of water, light, sound, and steam. Oh, dia ada. Wah, itu di steam salju apa gimana? Beda. Anget yang anget. Bisa dipakai cuci motor kayak gitu. Masa cuci motor toilet? Enggak dong. Harus showering gitu. Bisa. Nah, jadi si Anthem ini sebutannya gimana? Anthem plus smart showering valve. Ini mungkin akan fitur yang sangat bagus untuk teman-teman yang biasanya suka nyanyi di toilet. Ya, betul. Yang suka lama-lama di Iya, toilet suka ya. lama toilet nggak tahu ngapain ngapain biasanya. Sambil nangis. Kalau kamu lama nggak di toilet? Aku sih cepat sesuai sunnah Nabi ya. Berarti cuman ya yang prioritasnya aja Betul. gitu. Mandi, sikat gigi, Enggak sambil beres. main HP enggak. Oh, enggak ya. Nyanyi. Selesaikan keluar. Oh, gitu. Berarti ya udah gitu nggak bawa HP atau nggak beraktivitas. Tapi sih kayaknya kalau punya Kohler ini bakal nyaman sih di WC Ya sih. nggak boleh dong. Kan udah smart dia. Jadi nggak perlu Kitanya juga HP. harus lebih smart ya. Iya gitu. Ini kan kalau lama-lama di toilet. iya ngapain? Kan ngapain tadi juga. katamu itu apa namanya nggak usah lama-lama, Iya, cepet bener. aja gitu. Misal kalau mau mandi ya udah mandi gitu. Iya, nggak usah ngapa-ngapain lagi kan. Iya nggak usah. Emang mau nggak meeting kan nggak? Ya kan? Mencari inspirasi kan mungkin. Bisa. Nah, kan ketika lagi mandi, aduh bingung nih deadline, bugnya nggak beres-beres. Ternyata kepikiran, Iya. oh harusnya diginiin. Ditambah dengan kontrol dari air, kemudian apa cahaya, sensor, juga. sound. Ini kalau misal kita mau berpikir dikasih soundnya itu yang kasih sound ini interstellar. iya interstellar. Terus Atau kalau ini mungkin kalau pengen mandi di alam gitu nanti suara burungnya. suara-suara burung, Suara mantap. motor ereki kan. Iya, bisa itu, bisa. Motor FU kan tiba-tiba lewat. Itu biasanya kalau kosan di pinggir jalan. Aduh aku kangen nih kosan Iya, di kangen kosan dulu waktu lama. kuliah gitu. Oh, Sudah tinggal puter aja. play aja gitu ya. Keren lah. Berarti emang mantap nih fiturnya ya. Bagus. Nah, selain fitur yang pertama tadi, Anthem Plus Smart Showering, ini ada juga Spa Viva Hand Shower and Aduh, Cleansing. apalagi nih? Apalagi nih? Combines unique spray technology spray. in cleansing device for the ultimate in shower self care ritual. Kalau kita mau keramas, ya nggak sih? Ini apa sih? Si jet Coba spray. lihat. Iya, Hand shower yang dipegang kan? Iya, ini spray technology and built-in cleansing device, Waduh. ya kan? For the ultimate in shower. With a new micro bubble. Wih. 100 microns. Belum kebayang sih ini. Enggak Biasanya aku pakai keran soalnya. Iya, Jadi aku- jauh. aku Gayung pakai ya. Enggak ada tuh mikron-mikron itu. Dua gitu. Nggak kebayang berarti. Nggak kebayang. Misal kita Sebelum pakai Kalau hand mau air hangat shower. harus masak dulu. Iya.
Ini jauh di atas kita nih kayaknya. Mantap ya. Kemudian berikutnya Atmofan is a new line of bedroom Kipas angin ventilation. apa? Fan. Oh iya, Designed ventilasi. to improve comfort and air quality. Aduh. Jadi kan kalau Oke. kita mandi itu kan apa ya, biasanya pengen ada udara-udara dari luar ya kan. Nah, ini bisa Exhaust kan sebenarnya ini. iya. Iya, new line of bedroom ventilation. Nah, Jadi mungkin ya sebenarnya agak gimana kan ventilation, ya udah tinggal ventilation ya. ya Maksudnya buka aja jendela gitu. tinggal buka aja gitu. Pintunya buka dikit gitu Iya. kan. Apakah dia akan otomatis terbuka, tertutup? Nah, gitu dia. Dan di sini juga dia sempat menyebutkan ya, user can schedule on off of times to set custom preference for default fan speed, lighting, brightness, and color temperature. Ini jadi kayak ini ya, jadi kayak fan-nya di PC ini ada Iya. lampu-lampunya segala. Nanti lama-lama ada RGB-nya, Iya. ada water cooling dan Makin lama dong di toilet ya. Gitu. Dan menarik di sini, nih, ada yang terakhir. di sini juga kalau kita lihat ada Pure Wash Bidet. Nah, ini bidet itu jet spray. yang suka kenceng Iya banget. nggak sih? Bukan bidet itu Betul. yang Yang- di bawah. Yang di toiletnya. Iya, jet spray. Jet spray dong. Jet shower, iya. Jet shower kan. Coba lihat ya. Yang baca di lagi. toilet kan. Iya. Ya dong. Dengan heated seats. Provides the customer comfort, heated seats, adjustable water temperature. Setahu aku bidet. Iya, bidet. Iya, Bidet betul. seat ada tempat Bidet duduknya. seat. Tempatannya kali ya. Mm-mm. Ini biar lebih oke lagi langsung Nah, bersih gitu. bisa diatur kan ini ya, adjustable water temperature and pressure. Kadang kalau kita ke WC umum gitu kan pakai Gayung. bidetnya atau Gayung. pakai bidet misalkan atau si jet spraynya Iya. tiba-tiba kenceng Iya, aja kan. Kaget kan kita kan. Nah, kalau ini Rancangannya bisa dijamin. diatur. Iya, bisa Ya, nggak diatur. kaget, yang bikin kaget. Sip. Kemudian di sini masih ada lagi Rista, ini kayak nama orang, ini nama ini produk atau apa atau fitur. Mbak Rista ya. A new to market bedroom sink. Bedroom sink tuh Sink Itu apa buat si cuci ini ya cuciannya. bedroom sink. Wastafel mungkin. Blends heritage craft with digital technology. Pro Kohlers. Nah, ini kayaknya kita kurang relate ya sama Kurang. bedroom. Nggak ada kita nggak Orang punya. kita nggak ada bedroom. Ada sih, pakai- cuman Ya Udah di ember aja di ember. iya di Ya. ember aja gitu ya kan. Kalau mau sink tempat cuci piring nanti. Iya. Sinknya ya. Sing cuci piring beda Iya, lagi. beda lagi ya kan. Gitu. Dan terakhir di sini ada Kohler X SR underscore A formation. Ini makin nggak relate lagi nih. Oh, Mungkin teman-teman- keran, itu keran. Mungkin Faucet pushes. Faucet. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik dengan beberapa fitur ini ya kan, pengen lama-lama di kamar mandi, pengen kalau tadi si Fikri bilang untuk dapat ide, Ya. kan, nah, mungkin bisa mempertimbangkan ya untuk membeli salah satu produk dari Kohler ini, di mana ada beberapa fitur yang mungkin bisa menambah experience teman-teman ketika berlama-lama di kamar mandi. Ya. Tapi jangan lama-lama banget lah ya. Minimal berapa? Sejam. Ya seperlunya aja. Takutnya ada yang ngantri di luar. Iya, ada yang ngantri. Wah, toilet umum pakai Kohler kayaknya cakep ya. Lah kita nggak tahu kan toilet umum Jerman, siapa tahu pakai Kohler kan? Nih. Ya nggak tahu. Oke, jadi seperti itu mungkin yang bisa kita bahas yang pertama. Oke. Ada apa lagi memangnya? Yang kedua, ini ada TV. Oke, wow, ini baru menarik nih. Ya, ini TV Dari LG ya. wireless no transparent. Wireless bentar. elevate to transparent space. Berarti involve ini apa? Infinitely. TV Akuarium. tapi transparan. Gak tahu nih. Gimana nih? Nah, oke, sekarang kita ini deh. Oke, kita punya TV transparan terus apa gitu? Buat apa TV transparan ini? Mungkin gini, mungkin teman-teman yang di ruangannya itu banyak perabot-perabotnya. Tapi dengan TV ini perabotnya itu jadi terhalangi. Misal background di belakang kita nih ya kan, ini kan banyak apa namanya, banyak pialanya, Iya. banyak lain-lainnya ya kan. Nah ini kalau ditaruh TV segede gaban nih ketutup kan, jadi nggak kelihatan dong piala-pialanya dong.
Nah, dengan TV LG ini yang mana dia transparan, kita tetap bisa menghias ruangan tanpa khawatir hiasan kita itu tertutupi oleh TV. Oke. Karena kan biasanya ya udah hitam doang gitu. Iya, kalau hitam. TV kan. Nah, ini transparan. Transparan, makin gigi Terus lagi. kalau ntar tiba-tiba ada anak kecil di lihat Ya, terus ketabrak nabrak gitu gimana? Oh, aku kira nggak ada apa-apa. TV-nya jatuh Gimana? gitu. Nah, Sayang kalau sekali, kan. itu beda lagi. Kayaknya lebih cocok buat yang mungkin sendiri ya. Gak Atau juga. mungkin- Kan TV itu untuk entertainment, dimana entertainment itu lebih bagus kalau nggak kita sendiri. Nonton Cocomelon di TV transparan kayaknya Anaknya pusing, nggak fokus. Di belakangnya Misal di ada belakangnya ada apa, dia Nah. malah fokusnya di belakang. makanya kayaknya Aneh cocoknya dong. memang belakangnya tembok. Iya, maksudnya Terus yang kalau tembok ngapain dibikin Iya, transparan? makanya. ini untuk menjaga keestetikaan. Pokoknya yang suka estetik-estetik. Iya, yang suka-suka estetik. Dan ini kalau kita lihat juga dari previewnya ya. Ini jadi mungkin harus ada kayak dari segi videonya mungkin ya kan, karena kalau kita dari gambar biasanya kan biar transparan itu PNG kan, Ya, betul. mungkin juga biar transparan video yang akan diputar di TV ini ya, itu tentunya harus ada bagian Mendukung yang juga lah ya. iya mendukung juga, karena percuma Cocomelon nggak ada transparannya Ya udah, di play sama di aja sini ya. Sama ya, aja sama gitu ya. aja Bahkan ketutup. mungkin karena si layarnya ini dari sananya transparan, mungkin kayak kualitasnya kan kita nggak tahu ya. Oh, ya. Kayak ketika cahayanya dari sana sini, ya kan, ventilasinya besar, terus jadi kualitasnya agak lebih menurun, takutnya gitu. Dan kalau kita lihat di sini juga sebenarnya ini hanya untuk mendukung estetika saja. Iya. Kalau misal kita mau pakai untuk yang berat-berat, misal maraton drama Korea, nggak mungkin nggak Sayang, fokus. mending TV ini aja. Iya, TV biasa gitu. TCL gitu itu juga Nah, bagus kok. kamu punya TV apa? Aku Polytron. Berapa inch? 50. Bukan, aku berapa sih? Lah, nggak 40. Emang ada 40 TV? 43 Wih, gede dong. kayaknya ya, 40-an, 42, 43 gitu. Berapa harganya kemarin beli? Wah, murah itu 5 juta. Udah dapat Polytron segitu lumayan. 4K Lumayan ya. lagi. 4K Itu ya. Oke. Polytron kan ini kan anak bangsa. Wis. Punya support lah. Nggak beli LG. Enggak. Kan LG ada juga yang Mahal soalnya. Lebih ke terjangkaunya sih. ya 5 juta nggak mahal, nggak murah dong. Ya kan? Iya, tapi kalau dibandingin sama LG lebih mahal biasanya. LG ya. LG, Samsung lebih mahal. Pengen ganti TV-nya nggak sama yang transparan? Ah, itu dia. Takutnya ada bocil kan gitu kan. Lempar-lempar barang ke TV. Oh, kirain nggak ada apa-apa gitu. Akan inilah kalau di rumahku kayaknya rentan lah. Rentan. Karena ada bocil. Betul. Tapi kalau misalnya bocilnya udah gede, kepikiran nggak untuk beli? Kayaknya melihat nggak tahu ya ini harganya berapa ya, tapi mahal sih kayaknya. Kayaknya nggak worth it juga. Mendingan beli TV yang memang TV aja Yang gitu. biasa aja. Beli ini aja apa kalau mau transparan pakai proyektor. Nah, mending pakai proyektor. Benar juga. Itu 3D bisa. 3D Tinggal bisa. butuh tembok kan. Nah, iya betul. Bener juga sih. Ini tuh sebenarnya kita bukan membeli TV, ini membeli inovasi. Iya sih. Jadi makanya mungkin agak mahal. Ngeri ya Iya, termnya ngeri. membeli inovasi. Membeli inovasi ini. Memang Tidak sembarang orang bisa beli ini. mantap. Jadi seperti itu TV transparan dari LG. Dan kalau nggak salah LG ini itu dia ada apa ya? Banyak juga ya menjual produk-produk elektronik lainnya juga ya, nggak cuma TV. Jadi mungkin kedepannya teknologi yang seperti ini itu bisa menyasar produk-produk yang lain juga gitu. Jadi nggak cuma TV, misal water kettle transparan. Nah, bagus itu. Iya kan? Bagus sih. Jadi bisa kelihatan tuh dari luar. Oh, udah panas, udah matang Nah, Iya, belum. udah mau golak pluk. Iya, itu kalau functionality-nya jauh lebih enak daripada TV transparan. Kalau Iya yang nggak? water Iya kettle nggak? biasa kan nungguin bunyi kan. Iya, nggak kelihatan. Misal kalau water kettle transparan panas nih. pluk. Udah bisa, udah matiin, hemat listrik. Betul. Gitu. Jadi Atau ini
kulkas transparan. Nah, ketahuan kalau ada isinya apa. Ketahuan, bener. Lebih Masa bagus kulkasnya lagi. besar nggak ada isinya kan. Iya. Nah, ngomongin soal kulkas. Waduh, bagus banget bridging. Di sini ada kulkas yang dikeluarkan oleh Samsung. Jadi mungkin teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan kulkas yang biasanya suka Samsung keluarkan. Terakhir itu salah satu kulkas yang dikeluarkan oleh Samsung itu adalah kulkas yang desainnya itu minimalis gitu, kayak kotak terus ada warna-warninya gitu. Tiap kulkas beda-beda warna gitu. Dan kalau kita lihat di sini itu ada berita yang ya beritanya itu big screen. Wow. berhubungan dengan kulkas juga, yang dimana Samsung ini itu akan, ini nggak tahu udah bakal rilis atau enggak, tapi dia akan mengeluarkan ya produk kulkas yang dimana di kulkasnya itu ada screen. Oh. Iya, biasanya kan dari tahun sebelumnya ada ya, tapi mungkin layarnya kecil. Mungkin juga kualitasnya tidak sebagus yang sekarang. Ini kayaknya datangnya bigger screen ya, lebih besar. Terus kemampuannya juga lebih oke. Dan ini terhubung apa ya, bisa terhubung dengan mungkin di rumah teman-teman itu ada IoT-nya ya kan. Nah itu bisa. Dan kalau kita lihat dari previewnya nih, ini video yang ke play, ini enak banget nih kalau kita mau lihat deadline ya kan. Oh kelihatan itu. Iya tuh, bagus, tuh kelihatan tuh. Oh tuh. ini bisa kita buat smart home juga. Iya ya. smart. Jadi kita matiin ngunci jendela, ngunci Ya, pintu. ada skenario-skenarionya Iya. gitu ya. Jadi kita kalau mau pergi nih, oke matiin lampu atau apa gitu. Ya. jadi ini enak. Jadi kita mau misal hari ini kita ada meeting apa aja ya. Oh bisa dilihat. Bisa lihat di kulkas kan biasanya kalau pagi-pagi bangun tidur minum air. Minum airnya dari kulkas. Nah, kita lihat kulkasnya Sambil dulu. lihat. Iya, minum Jadi, air ya efektif kan? ya, efisien ya. Iya, Sambil efisien. minum, sambil lihat harus kami ada meeting apa Kira-kira aja. apa yang harus disiapin hari itu ya? Hmm. Keren gitu. Tapi ini dia bilangnya adalah terintegrasi dengan Alexa. Mana Alexa. Kenapa Coba kita enggak? Kenapa nggak Bixby? Nah, makanya Iya. ini Kenapa tuh? apa namanya? Apa ya namanya? Kulkas. Kulkas Samsung kenapa tapi terhubungnya dengan Alexa ini makanya agak aneh. Kenapa nggak Mungkin Bixby ya? menjalin kerjasama. Ya tuh Alexa built-in tuh di yang Y Family Hub. Get all the benefit of Alexa built-in and quickly buy item with Amazon. Your essential right. Bisa langsung masuk kulkas itu. Iya. Wah nggak tahu ya. Diantarnya di kulkas. Teleportasi ya. Jadi mungkin kerja sama Amazon kalau Iya kerjasama karena inovasi-inovasi yang kayak gini kan biasanya perusahaan itu emang perlu kerjasama gitu ya kan. betul. Pasti kedepannya kita nggak tahu nih kan karena kalau Samsung sendiri kan punya Bixby ya. Iya. Dan menurutku Bixby itu sebenarnya udah cukup oke juga. Aku pakai beberapa fitur dari si Bixby itu, salah satunya fitur namanya fitur routines dan itu Routines, iya. cukup enak gitu untuk dipakai. Tapi ya kerjasama ini mungkin dilakukan Samsung karena ada tujuan tertentu Iya, gitu, betul. agar inovasi yang dilakukan itu bisa terwujud. Dan kalau kita lihat di sini juga kita itu nggak hanya sekedar melihat-lihat yang mainstream aja. Di sini kalau kita lihat ini kita bisa play Spotify, ini yang bisa play radio juga. Kita bisa karena pakai Alexa nih kita bisa misalkan hey Alexa what is this song gitu. Iya. What song is this gitu. Bisa langsung Iya. gitu. Dan kalau kita lihat di sini watch free live TV. Oh, ada live TV. Kita ambil nonton berita. Iya. Kita nggak perlu nonton beli dahsyat TV kan, bisa. LG yang tadi. Nonton aja di kulkas. Kulkas. Kita bisa share picture di sini, bisa share video Iya. sambil nonton apa namanya? Cocomelon. Cocomelon di kulkas Bisa, ya kan. bisa langsung. Kita punya kulkas plus TV, wah Iya. udah langsung. Jadi si anaknya nggak buka-buka kulkas, dia nonton kulkas doang. Duduk depan kulkas, mantap ya kan. tengah malam di depan kulkas Depan gitu. Ya. kulkas ya kan, bisa aja gitu. Jadi ini yang sangat menarik ya. Ini kalau kita lihat juga ini kayaknya screen-nya lebih gede dari monitor yang biasanya kita pakai ya. Ini mah iya dong. Besar banget ini. Ada iya Amazon Music ini ya. Ini kalau kita lihat juga ada whiteboard. Ini kalau mau ngajarin anak kita nulis bisa Ya. nih, langsung ya kan. Cuman kan harganya nih berapa nih ya kan. Ini kayaknya
Kamu punya Bukan kulkas main-main nggak? ini. Kamu punya kulkas nggak? Punya. Kulkasnya apa mereknya? Sama Polytron. Polytron juga. Polytron. Cinta anak bangsa. Anak bangsa. Ada screennya nggak? Enggak ada dong. Itu ya udah kulkas aja biasa. Oh kulkas aja, tapi Bisa sih nulis-nulis tapi apa namanya? Kayaknya harus pakai sticky notes gitu. Kalau ini kan dia pakai di layar langsung ya. langsung nggak ada sticky. Ada fitur sticky notes gitu kan, bisa ditulis-tulis. Gak kepikiran mau ganti kulkas? Enggak sih, mahal. Ya mahal itu kan relatif. Ya menurut Kan saya sih ini kita beli satu, kita dapatnya dua loh. Nah, dapat sekalian HP-nya. Iya. Dapat kulkas, dapat TV. iya. Ayo. Dapat HP juga. Iya. Kayaknya enggak sih. Terus ada built-in Alexa juga. Nah, Alexa mahal loh kalau misal kita mau subscribe. Kayaknya saya kurang tertarik sih. Karena Berarti- kulkas saya lebih mementingkan fungsionalitasnya. Ya Kulkas kan? ya kulkas. Lah ini kan emang kulkas. Emang ini kita beli kulkas kita dapat Wah. apa? Kas doang gak ada kuahnya. Kan tetap kulkas. Karena percuma juga punya TV sebagus ini pas dibuka, waduh air putih doang gitu kan. Ya tergantung. Ya, minimal ada apa gitu, just juice. Waduh, sangat tua ya. Terus ya. Ya, jadi seperti itu ya. Mungkin beberapa produk yang bisa kita bahas di apa namanya di CES. DevTalk kita kali Ya. ini. Dan tentunya itu ada banyak banget. Wah banyak sih ini. Apa namanya produk-produk yang mungkin kalau kita bahas nih ini bisa sampai besok pagi nih. Iya ada, ini kita in short aja ya. Atau mau dibahas semua? Nggak usah lah. Oh, in short aja ya, kita sebutin aja ya. Habis waktu nanti Kayak coba ada apa aja. ada cleaning robot. Itu mungkin biasa kali ya. Ekstrim. Biasa. Ada ini mobil listrik. Kalau nggak salah siapa yang ngeluarin ya? Hyundai atau apa? Atau Wuling. Jadi dia bisa, si rodanya tuh bisa muter ya bisa muter pas Muter apa? roda nggak muter, Roda gimana? bisa 180 derajat. Apanya? Jadi dia bisa muter, miring gitu, iya, bisa miring kan gitu. Biasanya kalau mobil kan depannya doang, terus ya udah muternya paling gitu doang kan. Ke kanan ke kiri gitu. Paling maksimal berapa? 120 Ya. 60 derajat gitu. Ya. 90 derajat gitu. Kalau yang ini tuh dia bisa 180 derajat gitu. Jadi muter gitu. Set, di tempat, muter di tempat dia. Itu mungkin Jadi bagus tuh. parkirnya lebih mudah. Iya, mungkin. paralel parking tuh jadi lebih mudah. tinggal gitu doang. Set, gitu. Terus ada apa lagi? Ada ini kompor elektrik. Kompor elektrik bisa mencapai 700 derajat Wes, panas. Fahrenheit, banget sih itu. Fahrenheit yang ini. Oh, berapa tuh kalau Celsius? Wah, saya tidak tahu. Mungkin Kamu bisa ada kompor elektrik? Gak ada. Nggak ada. Saya masih pakai gas melon. Gas yang apa? Gas melon. Gas melon. Yang 3 kilo. Kau TV 5 juta pakai gas melon? Astaga. Astaga. Ya saya harus ganti ke apa namanya? Bright. Bright yang gas. bright. Bright gas Gak ya. boleh. Iya. Gitu. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Kenapa jadi malah review perabotan saya ini ya Allah. Ini kunci dengan teknologi face recognition. Udah biasa biasa, ya. udah biasa. Smart home memang kayak gitu ya. Iya. Apalagi nih, smart glass. Kacamata yang bisa berubah warna dengan sekali sentuhan. Emang siapa sih mau pakai warna biru, warna merah gitu kan? Buat apa? Inovasinya terlalu di luar nalar ini. Terus ada Ini apa nih, lagi? proyektor yang dapat setting sendiri dengan mengecek dinding mana dalam ruangan tersebut dengan desain proyektor vintage. Ah biasa. Ya udahlah gitu ya, smart proyektor. Ya ini intinya kebanyakan sih smart Produk-produk, home, iya, smart mobil, apa namanya? Kayak Nvidia juga ngeluarin RTX berapa tuh? Yang terbaru. Asus ngeluarin ROG yang terbaru. Di sana pokoknya semua lah, ada laptop, ada HP, ada TV, ada gadget, smart home, mobil, bla 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 bla, banyak. Di situ pokoknya semuanya. Dan ya kita tunggu aja. Ini pastinya Hardware ya ini ternyata ya. Hardware. Kebanyakannya terkait hardware ya. Karena ini itu sebenarnya lebih ke produk-produk aja. Produk-produknya gitu. ya. Karena kalau misal kita ngomongin kayak perangkat lunaknya itu ada eventnya sendiri lagi. Beda lagi ya. Beda lagi dan biasanya itu eventnya itu di-host oleh si yang punya teknologi. Principal ownernya. Iya, misal Google. Google dengan Google I.O.-nya Iya, betul. ya kan. Kemudian Apple. yang kemarin kita sempat
bahas itu apa? Amazon, AWS ya. AWS. Nah, itu kan mereka punya eventnya sendiri juga. Samsung Nah, punya biasanya sendiri. ya biasanya mereka itu ya umumin teknologinya di eventnya itu. Tapi kalau misalnya kayak produk-produk, mereka itu biasanya dalam tanda kutip ya numpang gitu di event yang lain. Pameran lah ya. Jadi kayak kecuali Apple ya. Kalau Apple kan Kayaknya enggak ada ya di sendiri sini. dia. sendiri Mending itu. sendiri aja Mending gitu. sendiri dia aja. Iya, jadi kayak gitu. Oke, paling itu aja yang bisa kita bahas-bahas di DevTalk episode yang ke-9 ya. Ini sangat Sesuai ulang tahunnya di coding. pas sekali ya waktunya ya. Ya walaupun gak pas-pas banget ya, udah lewat beberapa hari gitu. Jadi seperti itu, mungkin dari teman-teman yang yang penasaran atau yang udah nonton Chess ini seperti apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada teman-teman yang tertarik terhadap produk yang ada di Chess tapi kita nggak sebutin di video ini, itu tulis aja di kolom komentar ya. Betul. Nanti kalau memang sangat menarik ya anti mainstream produknya, itu nanti bakal coba kita bahas. Dan tentunya teman-teman bisa bercerita juga ya. Nanti teman-teman yang sudah menonton Chess itu experience-nya itu kayak gimana gitu. Karena Chess ini kalau kita lihat dari misal kalau orang awam itu kalau event-event yang kayak gede teknologi itu kan kayak jarang ya. Ya jarang didengar, tapi teman-teman yang emang benar-benar mengikuti, nah itu bisa coba tulis di kolom komentar aja gitu. Betul. Kira-kira di Chess 2024 ini yang teman-teman ikutin itu ada hal menarik apa aja. Mungkin kita ada yang kelewat mungkin ya kan. Nah itu teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, paling itu aja ya yang bisa kita bahas di DevTalk episode ke-9. Nanti kita akan ketemu lagi di DevTalk yang 10 ya. Akan bahas apa aja nanti kita tunggu, karena kita bakal ngebahas apa yang terjadi. Iya, nanti di kita minggu lihat ini. minggu depan ada apa ya. Mungkin akan ada toilet lagi ya, kayak Kohler Smart tadi. toilet, ya. Tapi lokalan nanti Toto. Iya. Bisa aja Toto, WC Jungkook RGB. Buat apa itu? Ya, bisa aja kan, kita nggak tahu. Bisa aja gitu. Jadi oke, sampai segitu dulu video DevTalk episode ke-9 ini. Nanti kita ketemu lagi di DevTalk episode ke-10. Bye. Terima kasih Bapak Gis. Oh, sama-sama. Dadah.